Selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun semuanya berada. Ya, malam ini kita mau bicara sesuai dengan pengarahan dari Pak Gunadi, minta supaya kita bicara tentang Roh Kudus. Ya. Jadi tentang Roh Kudus, sekaligus berarti ini bicara akan dalam lingkup Tritunggal juga, karena kalau kita bicara tentang Roh Kudus, jadi tidak bisa terhindar dari berbicara tentang Tritunggal, gitu. Ya. Karena belakangan ini agak jadi sedikit ini berbagai pihak ya menjadi perhatian masalah Tritunggal ini ya. Karena ada teman kita yang menghebohkan begitulah yang menghebohkan. Nah, jadi malam ini kita bicara tentang Roh Kudus ya, tentang Roh Kudus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Roh Kudus juga disebut Roh Allah. Ada banyak sebutan sebenarnya tentang Roh Kudus ini. Selain dia disebut Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur, ya, dan bahkan disebut Roh Yesus ya, di dalam Filipi ya, pasal 1, ya, di Kisah Rasul juga ada disebut Roh Yesus gitu. Nah, kalau kita lihat ya di Kejadian pasal 1 ya, malah ayat 1, ayat 2 itu di situ sudah disebut Roh Allah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ini sangat-sangat awal sekali ya, sangat-sangat awal sekali. Baru Kejadian pasal 1 ya, di ayat yang kedua langsung sudah menyebut tentang Roh Allah, dan yang kemudian disebut Roh Kudus. Ya. Roh Kudus sebenarnya sifatnya yang kudus. Ya. Disebut juga Roh kebenaran ya, karena ya memang Allah adalah kebenaran, maka itu disebut Roh kebenaran. Dan juga disebut penghibur ya, karena Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa mereka memang setelah penyalibannya dan situasi saat itu yang sangat mencekam, maka Tuhan menjanjikan untuk mengirim Roh penghibur. Jadi penghibur sesuai dengan konteksnya pada saat itu. Nah, jadi hal pertama kita lihat ya, ini Roh Allah atau Roh Kudus ya, atau Roh penghibur, Roh kebenaran. Ini pertama-tama kita lihat ini bukan kuasa ya. Nah, kalau di Alkitab yang diterjemahkan oleh kelompok Saksi Yehova itu Kejadian pasal 1 ayat 2-nya Roh Allah diganti dengan kuasa Allah. Mereka ganti kata Roh Allah dengan kata kuasa Allah. Jadi kuasa Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Nah, beda. Kuasa Allah dengan Roh Allah adalah dua hal yang berbeda. Nah, ini harus dicermati dulu gitu ya. Jadi kuasa itu bukan pribadi. Kuasa itu bukan pribadi. Tapi Roh Allah di sini ini adalah pribadi. Jadi Roh Allah melayang-layang, dia bukan kuasa dan juga bukan benda ya, seperti layang-layangan gitu, melayang-layang, bukan ya. Tetapi ini adalah pribadi, pribadi Allah. Nah, dari mana kita dapat simpulkan bahwa ini pribadi ya? Ini sebenarnya ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya paling banyak itu di Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan tentang Roh Kudus ini adalah di Injil Yohanes. Nah, Tuhan Yesus banyak menyinggung ini ya di pasal 14 ya. Itu minggu terakhir dari kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi. Injil Yohanes ini unik ya.
Injil Yohanes hanya 21 pasal, ya 21 pasal, tetapi mulai pasal 12 itu 1 minggu terakhir. Jadi separuh dari Injil Yohanes itu adalah mengenai minggu terakhir Tuhan Yesus. Nah, mulai di pasal 14 itu Tuhan Yesus sudah berbicara tentang Roh Kudus, ya. Mulai dari pasal 14, karena dia sudah bicara dia akan pergi gitu. Dia akan pergi, maka dia bicara tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan datang katanya, ya. Yaitu Roh kebenaran. Kalau kita lihat di ayat yang 15 dari Injil Yohanes, pasal 14 dari ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Anda lihat di sini ya. Aku akan minta kepada Bapa. Ini ada Tuhan Yesus dan ada Bapa. Nah, ini makanya mereka yang tidak terima atau tidak percaya Tritunggal, ini ada persoalan. Apa sih ada persoalannya? Karena apa? Di sini Anda bilang, aku akan minta kepada Bapa. Lah kalau tidak ada pribadi Bapa dan pribadi Tuhan Yesus, siapa minta sama siapa? Ini kan jadi persoalan besar. You know? Aku akan minta kepada Bapa, ayat 16, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Memberikan kepadamu seorang penolong katanya. Ya, jadi saya coba lihat di ini, kita lihat di bahasa aslinya ya. Kita lihat di bahasa aslinya 14 ayat 16 katanya ya. Kita lihat di bahasa aslinya katanya apa? Ini aku akan meminta kepada Bapa katanya ya. Ego eroteso katanya. Jadi aku akan minta ton patera ya. Patera itu Bapa. Jadi dia akan minta kepada Bapa katanya alon parakleton. Ya, jadi ini to give you another comforter kalau King James Version menerjemahkannya gitu ya. Memberikan kepadamu satu penolong yang lain gitu. Maksudnya dia akan pergi, akan kirim penolong yang lain gitu. Nah, ini dia ya. Jadi lihat ya, supaya ia menyertai kamu selamanya. Nah, ini. Jadi Roh Kudus dikirim ya, Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus dikirim dan Roh Kudus akan menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Nah, ini yaitu roh kebenaran katanya. Yaitu roh kebenaran. Nah, tadi disebut ini penolong ya, penolong yang lain, terus katanya roh kebenaran di sini. Roh kebenaran ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi dia akan pergi dan dia akan minta kepada Bapa dan Bapa akan mengirim satu penolong yang lain. Dan itu roh kebenaran katanya. Dan roh kebenaran itu akan menyertai kamu selamanya. Ya, mengapa bisa menyertai kamu selamanya? Karena dia akan diam di dalam kamu. Nah, ini sangat jelas ya. Firman Tuhan sangat jelas sebenarnya. Ya, ini hampir tidak ada peluang untuk dibelok-belokkan gitu, untuk disimpangkan gitu. Hampir tidak ada ya ini kesempatan untuk itu. Dan aku tidak akan meninggal kamu sebagai yatim piatu dan seterusnya. Nah, sebenarnya kemudian ya, kalau seterusnya di pasal yang ke-16, Tuhan Yesus di sini malah menyatakan bahwa dia akan pergi katanya. Dan Roh Kudus itu yang akan datang itu, dia akan ini katanya, dia akan menyadarkan sebenarnya. Dan kalau ia datang, ini di sini disebut Roh penghibur, ya, Roh kebenaran, ya, Roh Kudus. Dan kalau ia datang katanya, kalau ia datang di ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes pasal 16. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini 3 hal ini. Jadi roh penghibur, roh kebenaran, roh Allah, roh kudus, ini sebutannya, dia akan datang
Dan pada waktu dia datang, katanya, ya, kepada murid-murid dia akan menyertai. Itu sudah. Ya, jadi job description-nya itu sudah dikatakan akan menyertai murid-murid karena akan tinggal di dalam mereka. Nah, sedangkan pekerjaan Roh Kudus ini terhadap dunia kita katakan di sini katanya apa? Menginsafkan di ayat 8. Menginsafkan apa? Menginsafkan itu menyadarkan. Menginsafkan itu menyadarkan, ya, menyadarkan dunia. Ini orang-orang menyadarkan dunia akan apa? Dosa dan kebenaran dan penghakiman. 3 ini. Ini sangat penting. Ini super penting. Dosa. Jadi menyadarkan dunia akan dosa sehingga apa? Dengan bekerjanya Roh Kudus, kita berkata, dengan bekerjanya Roh Kudus, maka orang-orang berdosa itu akan merasa bersalah, gerah. Gitu. Nah, oleh sebab itu mereka kadang-kadang marah, gitu. Marah terhadap kekristenan, marah terhadap salib, bayangkan gitu. Di jalanan ada mirip-mirip kayak salib, ya, logo itu kayak salib, ya. Jadi hati mereka tuh risau gitu ya, risau. Nah, dan menyadarkan dunia, menginsafkan dunia akan dosa, ya. Sebenarnya, ya, siapapun yang punya akal sehat, ya, itu banyak hal mereka sebenarnya hanya nggak enak saja. Ya. Ya, semua orang tahu kalau ngambil barang orang itu salah, nggak usah diajar. Dari kecil tahu ambil barang orang salah gitu. Ya. Sebenarnya semua orang tahu dari Adam dan Hawa semua orang tahu. Ya. Kalau suami istri, ya, ini terus ada perempuan lain nggak tahu yang keberapa, itu pasti salah gitu. Semua orang tahu itu. Katanya kalau istri pertama merelakan itu boleh, no. Semua orang tahu itu salah. Nah, kenapa? Roh Allah ini menginsafkan akan dosa gitu. Jadi salah ini. Semua orang tahu itu salah. Jadi ini apalagi di pekerjaannya Roh Kudus, Roh Allah, maka ya bagaimana ya orang bisa tidak tahu bahwa misalnya korupsi itu salah, ya bunuh orang salah, gitu ya, bahwa berbuat kasar, maki orang salah. Saya pikir tidak ada orang tidak tahu. Lebih-lebih lagi ketika Roh Kudus hadir, ya, dan menyadarkan orang, menginsafkan orang akan dosa. Nah, ini satu, ini kerjaannya yang dilakukan. Terus menginsafkan akan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu bekerja menginsafkan orang akan kebenaran, dosa dan kebenaran, atau kesalahan dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, penghakiman. Nah, ini penting. Ini 3 hal yang utama, saudara, menginsafkan dunia ini. Akan dosa, akan kebenaran, ya, kemudian penghakiman. Ya, akan ada penghakiman. Nah, jadi tadi yang pertama itu kita lihat bahwa Roh Kudus ini bukan kuasa, bukan angin, bukan barang, karena dia bekerja. Karena dia memiliki aktivitas person, ya. Jadi lihat aja, dia akan menginsafkan orang. Ini kan kerja. Nggak ada angin bisa menginsafkan orang, loh. Ya, nggak ada. Ya. Nggak ada kuasa atau apa, tidak ada. Ya, makanya kelompok saksi Yehova memaksakan, kalau saya bilang memaksakan, ya. Sehingga baru start awal Alkitab mereka, kalau Anda mau lihat Alkitab yang terjemahan para saksi Yehova, itu di start paling awal saja di Kejadian pasal 1 ayat 2, Anda sudah bisa temukan. Ya, kalau mereka ganti kata Roh Allah dengan kuasa Allah, itu terjemahan yang dari kelompok saksi Yehova. Begitu. Nah, kenapa? Kita tahu bahwa Roh Kudus itu person, pribadi, person. Kenapa? Dia menginsafkan, dia bekerja. Ini melakukan sesuatu yang personal baru bisa lakukan punya. Makanya disebut roh penghibur. Jadi dia menghibur, ya, menguatkan, memimpin, kan? Jadi akan memimpin kamu. Bayangkan. Di bagian lain dikata Roh Kudus berbicara. Jadi berbicara. Nah, kalau kita baca di Kisah Rasul, ya,
di pasal yang ke-16 ya, Kisah Para Rasul di pasal yang ke-16 di situ kan ya toh. Ini Roh Kudus katanya menyuruh Paulus mereka itu tidak ke Asia tetapi pergi dulu ya. Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia dan suruh mereka nyebrang ke Makedonia. Nah, ini kerja. Jadi ini person ya. Ini person. Nah, jadi Roh Kudus bekerja mencegah mereka ke Asia dan suruh mereka ke Makedonia. Nah, ini session lain lagi kalau kita mau bicara mengapa ke Makedonia dulu, mengapa bukan ke Asia dulu misalnya gitu. Nah, jadi lihat, tetapi yang saya mau kasih lihat, maksudnya tunjukkan ini adalah apa? Bahwa Roh Kudus itu person gitu. Jadi dia melakukan sesuatu yang pribadi lakukan punya. Bisa mencegah orang jangan ke sana dan kasih tahu ke sana aja gitu. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi di tempat yang lain juga ada dikatakan bahwa jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Menduka itu perasaan. Jadi bisa berduka, bisa senang, bisa senang, bisa susah, senang, bisa sedih. Nah, ini hanya person yang bisa. Nah, kita nggak mungkin bilang anginnya itu sedih gitu kan, nggak bisa. Puasanya sedih, nggak bisa. Itu bukan gitu. Tetapi ini Roh Kudus ya bisa sedih. Jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, ini artinya apa? Ini person gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, dengan sungguh-sungguh memahami bahwa Roh Kudus ini person ya, yang Tuhan kirim ya untuk memimpin orang percaya ya, menggait kita orang percaya sambil ya menyadarkan dunia, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, ini Roh Kudus, ini pribadi. Nah, pribadi ini ya, adalah satu keistimewaan di zaman keimamatan orang percaya ini, saya katakan. Kita pakai istilah zaman keimamatan orang percaya. Karena di zaman keimamatan Harun, ya. Jadi zaman keimamatan Harun itu dari Musa sampai Yohanes Pembaptis. Nah, zaman keimamatan ayah itu dari Adam sampai Harun. Itu setiap ayah jadi imam di situ. Ya. Maka itu kalau ayah berkatin anaknya, anaknya terberkatin, ya kalau ngaur kayak si Ham dikutuk gitu. Nah, itu zaman keimamatan ayah. Kemudian dari Musa sampai Yohanes Pembaptis ini zaman keimamatan Harun. Nah, dari Yohanes Pembaptis sebenarnya sampai hari pengangkatan ini zaman keimamatan setiap orang percaya. Nah, zaman keimamatan setiap orang percaya ini, nah ini istimewanya itu apa? Roh Kudus diberikan, diturunkan atau dikirim oleh Bapa. Dan tadi Tuhan Yesus katakan, dia akan tinggal di dalam kamu. Ah, jadi Roh Kudus tinggal di dalam seorang yang percaya, gitu loh. Pada waktu zaman keimamatan Harun, Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati orang percaya, gitu. Tidak. Nah, tetapi di zaman keimamatan setiap orang percaya ini Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, kapan Roh Kudus tinggal? Sebenarnya ada dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, yaitu pada saat orang itu percaya katanya. Pada saat orang itu percaya. Yaitu ketika ini, nah kalau gitu kita lihat ya, saya bacakan saja. Di dalam dia ya, Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika orang percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, seturut dengan yang Yohanes pasal 14 tadi, berarti Tuhan Yesus bilang, setat dia diam di dalam hati orang pada saat orang itu percaya. Gitu. Ya, pada saat orang itu percaya, maka setat saat itulah Roh Kudus diam di dalam hatinya. Dan memimpinnya ya, bersamanya selamanya, ya, tidak akan pergi selama itu orang masih percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah ini harus sangat difahami. Nah, hubungannya, kaitannya dengan Tritunggal ini amat sangat gitu.
Amat sangat. Kenapa? Nah, jelas-jelas seperti tadi, ya, Tuhan Yesus ada bilang begini, dia minta kepada Bapa gitu, supaya kirim Roh Kudus. Ini di sini saja sudah ada 3 gitu. Sudah 3. Ada Tuhan Yesus dan dia minta kepada Bapa dan Bapa mengirim Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur itu. Nah, untuk supaya mendampingi orang percaya, memimpin orang percaya. Nah, saya heran sekali orang bisa sampai kepada kesimpulan ya menolak Tritunggal. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, Tritunggal ini bukan dari gereja Katolik dan lain sebagainya. Ada yang saksi Yehova paling ini mereka membuat cetakan ya. Sebenarnya itu isinya agak ngawur, semuanya buku-buku yang mereka bagikan itu. Mereka ada mengutip bahwa itu sebenarnya dari zaman Babylon ya, zaman Babel segala macam, Menara Babel itu sudah ada konsep Tritunggal dan ini kutip dari sana dan lain sebagainya ya, sampai di Hinduisme ada Wisnu, ada apa segala macam itu. Nah, sebenarnya begini ya. Iblis tahu persis Allah Tritunggal gitu ya. Jadi iblis itu tahu persis. Nah, karena iblis tahu persis Allah Tritunggal, maka iblis itu tukang jiplak gitu. Jadi iblis itu tukang buat jiplak, maka itulah kita bisa tahu bahwa di kalangan penyembahan berhala, penyembahan iblis, mereka memunculkan konsep-konsep Tritunggal karena sebenarnya tahu Allah itu Tritunggal gitu. Dan sebenarnya kekristenan percaya kepada Allah Tritunggal sama sekali tidak karena terpengaruh oleh konsep-konsep Hindu lah, konsep di Menara Babel lah, segala macam, tidak ada terpengaruh ke situ ya. Tetapi murni kita lihat di Alkitab gitu. Ya, jadi ini murni lihat Alkitab ya. Seberapa sulitnya konsep itu, tetapi itulah yang Alkitab katakan gitu. Banyak orang aneh sekali. Dia berkata, Pak Soento, Tritunggal itu terlalu sulit untuk difahami. Nah, lalu saya bilang, kamu mau yang bagaimana? Kamu mau yang gampang. Ya kan? Nah, sebab apa saya bilang? Kalau Allah pencipta alam semesta ini ya, dia lebih simpel ya toh, dari tikus, dari sapi, dari anjing yang dia ciptakan, itu ngawur ya toh. Itu pasti ngawurnya bukan main. Ya. Kalau dia jauh lebih rumit, dia jauh lebih besar, dia jauh lebih hebat, itu wajar, justru itu yang masuk akal, saya bilang. Nah, itu yang masuk akal. Kalau Allah yang saya imani, Allah yang saya percayai, ya toh, lebih simpel dari tikus, itu bodoh sebenarnya saya bilang. Ya, itu luar biasa bodohnya. Dan kita lihat ya toh, masalah Tritunggal ini. Kita lihat itu dari start yang sangat awal sekali di dalam kitab Kejadian itu tadi Roh Allah melayang-layang ya toh. Kemudian di ayat yang 26 ini yang sangat telak ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kata kita di sini. Nah, ini sudah plural, lebih dari satu. Nah, mereka pusing sekali ini ya. Mereka yang menganut oneness itu ya, hanya satu pribadi itu. Kita tanya sekarang, ini Tuhan ajak siapa ini menciptakan manusia, itu ajak siapa? Nggak mungkin dia ngajak malaikat toh. Masa dia ngajak Mikael, dia ngajak apa? Kalau gitu malaikat termasuk pencipta. Lah, malaikat yang menciptakan manusia. Jadi kita diciptakan seturut dengan gambar dan peta malaikat. No. Itu tidak mungkin bisa benar gitu. Nah, kita lihat bahwa Tuhan ya Tritunggal ya berkata, marilah kita menciptakan manusia yang sesuai dengan gambar dan peta kita. Nah, sebenarnya gini, yang masuk akal itu adalah Tritunggal. Yang masuk akal. Justru kalau satu oneness itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Saya ingin katakan demikian bahwa sebelum menciptakan apapun juga, sebelum Allah menciptakan apapun juga, dia kalau sendirian, satu begitu, dia mengasihi siapa? Mengasihi siapa? Persekutuannya dengan siapa? Tidak ada.
Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, oleh sebab itu justru yang masuk akal itu apa, teman? Di dalam kekekalan past, ya, di dalam kekekalan masa lalu, gitu, ya, di dalam kekekalan past, ya, sebelum menciptakan apapun juga, sebelum menciptakan malaikat bahkan apapun juga, Tritunggal Allah di dalam kekekalan, mereka sudah 3 Allah yang sempurna, yang saling mengasihi, dengan kasih yang sempurna. Dan 3 Allah yang maha besar, yang maha kasih, yang dalam satu persekutuan itu, mereka menciptakan, baru mulai menciptakan alam yang kita ada sekarang ini. Ya loh. Nah, mengenai di surga itu di mana? Kita tidak tahu. Karena kita bisa tahu sesuai dengan yang dikasih tahu. Kita mustahil bisa tahu sesuatu yang kita tidak dikasih tahu, gitu. Gitu, tidak ada, gitu. Nah, banyak orang menduga-duga Rasul Paulus bilang dia diangkat ke langit yang tingkat 3. Langit tingkat 3 itu di mana? Yang tingkat 3 itu mana? Ya, oke, banyak penafsiran yang ya memakai akal sehat, logika. Tingkat 1 itu atmosfer kita. Tingkat 2 itu adalah luar angkasa. Nah, tingkat 3 itu di luar dari luar angkasa. Nah, itu yang Rasul Paulus diangkat ke langit tingkat 3 katanya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, Alkitab dengan sangat jelas telak memberitahukan ada 3 pribadi ilahi. Ada 3. Yaitu Bapa. Tuhan Yesus dia selalu berkata Bapa, ya. Jelas dia berkata kepada Bapa, gitu. Ini aneh sekali mereka yang menyangkal, gitu, ke eksistensi dari pribadi yang disebut Bapa, gitu. Nah, bayangkan di Injil Yohanes pasal 11, ya. Nah, ini pada waktu Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus. Pada waktu Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus malah berkata begini. Nah, saya bacakan di Yohanes pasal 11, di ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata. Jadi Yesus melihat ke langit dan berkata, Bapa. Ini ngomong sama siapa? Kalau tidak Tritunggal, ini ngomong sama siapa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, ya, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Bapa mengutus Tuhan Yesus. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, katanya. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus berkata, dia teriak suruh Lazarus keluar. Nah, jadi di sini jelas. Tuhan Yesus menengadah ke atas, berbicara kepada Bapa. Tapi bagaimana bisa tidak ada ini konsep Tritunggal? Jelas sekali. Nah, jadi begini, Roh Kudus itu pribadi. Dan di dalam Injil Matius, formula baptisan itu, Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama. Ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kata nama itu satu loh, tunggal di situ. Ya. Jadi ini menarik sekali. Kenapa? Namanya satu, gitu. Ya. Pribadinya 3. Tapi namanya satu, karena kata nama di situ di bahasa Yunaninya itu tunggal, gitu. Ya, jadi namanya yang satu, pribadi 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Nah, kita lihat lagi di surat Yohanes. Di surat Yohanes pasal yang ke-5, surat Yohanes pasal yang ke-5 di ayat yang ke-7 berkata, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa,
Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini sangat telak sekali. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Yaitu apa namanya? Bapa, Firman itu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dan 3-nya adalah satu. Jelas sekali ini. Sangat jelas sekali. Ya, jadi tetapi ya, yang biasanya mengacaukan mereka yang sampai saksi Jehovah, Oneness, dan ini Sebalius ya, ini sehingga disebut modalism gitu. Itu adalah karena apa dong? Karena mereka dikacaukan antara satu nama dengan 3 pribadi. Nah ini harus dipahami. Jadi begini, mereka dibingungkan mengapa rasul-rasul kemudian membaptis orang hanya pakai nama Yesus. Kenapa tidak ikutin yang di dalam amanat agung yang Matius pasal 28 itu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa tidak bilang? Kenapa Petrus membaptis orang? Saya membaptiskan kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa hanya baptis dalam nama Yesus? Kalau 3 pribadi, sebenarnya 3 pribadi ini namanya satu. 3 pribadi ini namanya satu. Kenapa? Di Perjanjian Lama, nama Jehovah itu nama Tritunggal, itu bukan nama satu pribadi, itu nama Tritunggal Jehovah. Nah, di Perjanjian Baru ya, Yesus itu adalah arti kata Yesus itu artinya Jehovah menyelamatkan. Itu dari kata Joshua, Jehoshua, sebenarnya dipendekkan jadi Joshua. Itu namanya Jehovah Yasa. 2 kata disambung menjadi Jehovah menyelamatkan gitu. Nah, jadi begini, di Perjanjian Lama namanya itu Jehovah, di Perjanjian Baru namanya Yesus. Jadi ini satu nama tapi untuk 3 pribadi gitu. Nah, oleh sebab itulah maka para rasul mereka membaptis hanya dalam nama Yesus gitu. Nah, karena ada kekacauan ini, terjadi kekacauan ini, akhirnya mereka menyimpulkan cuma satu pribadi. Lah kalau satu pribadi jadi ngawur gitu. Jadi ngawur gimana? Nah, tadi Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, kalau Bapa sama dengan dia ada di sini, lah kenapa pula dia minta kepada Bapa dan kemudian mengirim Roh Kudus? Ini kan jadi kacau-kacau lagi begitu. Jadi sebenarnya ini persoalannya hanya perlu memahami Alkitab dengan lebih lengkap secara keseluruhannya, melihatnya dengan benar, dengan baik. Ya, jadi para rasul membaptis ini begini. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa. Nama Bapa itu siapa? Nah, kalau nama Bapa itu Jehovah, mestinya Anak Yesus. Terus Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Kalau gitu, ya, mesti membaptisnya dalam nama Jehovah, Yesus, Roh Kudus gitu. Nama Bapa kan Jehovah misalnya. Bukan begitu. Karena sebenarnya di Perjanjian Baru itu, ya, di Perjanjian Baru itu kalau saya bilang begini, di Perjanjian Lama ini kode operasinya itu Yehovah. Ya. Kalau di Perjanjian Baru itu Yesus. Nanti sesudah rapture itu ada nama baru. Ya, nama baru. Nggak tahu nanti Tuhan akan memakai nama apa. Ya, mungkin nanti dia akan memakai apa? Hakim yang adil misalnya namanya. Ya, tidak tahu kita. Katanya yang belum dikasih tahu kita. Yang jelas gini, di Perjanjian Lama namanya Jehovah. Nah, di Perjanjian Baru namanya Yesus. Yesus ini nama bukan Yesus anak yang datang jadi manusia saja. Itu nama Tritunggal sebenarnya. Nah, maka itulah para rasul hanya membaptis dalam nama Yesus. Tetapi mereka jadi kacau, akhirnya mereka menafsirkan cuma satu pribadi. Nah, kalau satu pribadi itu jadi kacau. Kenapa jadi kacau? Lah, yang akhirnya balik lagi yang di Kejadian itu, marilah kita menciptakan manusia, itu kitanya siapa di situ? Itu kan akan jadi kacau lagi gitu. Ya. Dan jadi bagaimana menghandle masalahnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia
ya mengirim anaknya yang tunggal. Ini siapa kirim siapa dan lain sebagainya. Ini akan kacau sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan itu tidak bisa sustain, tidak bisa tahan, tidak bisa konsisten, tidak bisa klop kalau menyangkal Tritunggal. Tidak bisa. Kenapa? Karena konsep kekristenan ya ini sebentar, ini ada telepon masuk Pak Petrus. Jadi begini ya, kekristenan tidak bisa terus, tidak bisa konsisten ya, tidak bisa konsisten kalau Tritunggal ini disangkal. Kenapa? Karena kekristenan ya, intisari dari kekristenan itu adalah apa? Intisari kekristenan itu Allah ya mau menyelesaikan dosa manusia sehingga mengirim pribadi yang kedua untuk dihukumkan menggantikan manusia. Nah, ini inti kekristenan, Saudara. Ya. Solusi keselamatan manusia berdosa itu di dalam kekristenan itu begitu. Jadi kalau Tritunggal dikacaukan, maka dia pasti akan mengacaukan seluruh konsep inti kekristenan itu sendiri, gitu. Ya. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, malam ini kita bicara tentang Roh Kudus ya. Jadi kalau Roh Kudus ya, Roh Kudus ini bukan pribadi gitu, yang tersendiri. Ini akan jadi kacau gitu. Ya, akan jadi kacau sekali gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan ya. Nah, kita malam ini kita lihat ya. Jadi kita bicara tentang Roh Kudus. Memang jadi Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa menyelesaikan tugasnya. Dosa terselesaikan. Di atas kayu salib dia berseru apa? Sudah selesai. Jadi dosa manusia terselesaikan gitu. Jadi ketika dosa manusia terselesaikan, Tuhan Yesus kembali ke sorga, karena dia kirim Roh Kudus. Kirim Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang bekerja tadi kita baca ya, menempati murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya, mendampingi, menguatkan, menghibur, mengajar ya, memimpin. Kemudian terhadap luar dunia ini, manusia di dunia ini, menginsafkan. Menginsafkan apa? Dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini harus difahami amat sangat gitu. Difahami amat sangat. Ini intisari kekristenan. Jadi banyak orang tidak tahu tentang konsep inti kekristenan ini apa saja. Ini akan jadi kacau-kacau. Konsep inti kekristenan yang lain lagi itu adalah apa? Alkitab ini kanon tertutup. Satu-satunya firman Tuhan. Ya. Jadi Alkitab kanon tertutup, satu-satunya firman Tuhan, tidak boleh ada penambahannya lagi. Tidak ada proses pewahyuan lagi. Tidak ada orang yang dapat mimpi lagi dari Tuhan. Sesudah Alkitab selesai ditulis. Nah, kalau ada orang dapat mimpi dari Tuhan sesudah Alkitab ditulis, Alkitab jadi ngawur gitu. Karena berarti Alkitab bisa disambung dan diteruskan. Kalau ada Mr. J, Mr. M, Mr. apa, ketemu malaikat lagi, dapat wahyu lagi. Kalau itu benar dari Tuhan, maka hancurlah kekristenan. Hancurlah. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam, inti dari kekristenan itu apa? Inti dari kekristenan, Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22-21 selesai. Nah, inti kekristenan yang lain lagi apa? Tritunggal adalah inti dari kekristenan. Jadi karena ada ini keselamatan yang Tuhan mau ya, agar manusia berdosa bisa diselamatkan. Nah, itu prosesnya bagaimana? Ya, jadi Roh Kudus yang sekarang sedang bekerja. Jadi ini semuanya ini inti kekristenan. Jadi belum bicara kepada hal-hal yang lain. Ini inti kekristenan harus sangat-sangat dipahami. Nah, ini yang saya melihat ada banyak kekacauan. Ada pendeta yang sangat terkenal bersaksi sampai di YouTube sampai heboh dia dapat mimpi dan lain sebagainya. Itu ngawur itu. Itu sama ngawurnya dengan kacaunya ini konsep Tritunggal juga jadi kacau gitu.
Nah, ini juga sekarang ini jadi heboh. Ada yang dipecat, dikeluarkan, bikin sinode baru gara-gara ini masalah Tritunggal. Padahal ini inti kekristenan. Nah, kalau hal yang inti ini saja tidak bisa paham dan tidak selesai, bagaimana lagi dengan hal-hal yang lain? Gitu. Jauh lebih akan kacau. Mau ditumpangkan kemana? Gitu. Nah, jadi ini inti kekristenan. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, silakan, ya, Peter atau yang lain. Oke. Ya, terima kasih Dr. Suhento Liao yang telah memberikan pencerahannya yang begitu excellent bahwa inti kekristenannya adalah Alkitab adalah kanon tertutup, satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada lagi tambahan Alkitab atau buku lain. Yang kedua, inti kekristenan adalah Tritunggal. Bukan begitu, Dr. Suhento? Iya. Tritunggal. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, berinteraksi langsung, silakan dengan beliau, Bapak Dr. Suhento Liao, yang akan memberikan jawabannya. Di sini ada Ketua API kita, Bapak Brigjen Harsanto Adi, bila mana beliau berkenan tentang topik Roh Kudus tidak terlepas dari Tritunggal, waktu dan tempat barangkali Bapak Brigjen Purnawirawan Harsanto Adi, Ketua API kita, Asosiasi Pendeta-Pendeta Indonesia, ingin memberikan sepatah dua kata. Silakan Bapak Harsanto Adi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, halo Pak Peter. Ya Pak. Ya silakan Pak. Ya. Pak Harsanto. Dengar suara Pak? Baik, dengar. Oh, dengar Pak Ketua. Ya, Pak Bisa Ketua. Bisa didengar suara saya Pak? Ya. Dengar. Ya, dengar. Bisa Pak, Halo? bisa dengar Pak. Ya. Harsanto Adi. Ya. Saya kira saya singkat saja, saya sangat setuju dengan pembicara Pak Liu. Ya, karena justru problem di lapangan sang ini ada beberapa. Yang pertama adalah jangan bicara Tritunggal karena itu tidak di Alkitab itu, tetapi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Liu sendiri, walaupun tertulis, tetapi tersirat ada. Yang kedua adalah kita lihat di lapangan, tadi sudah disinggung juga berapa hamba Tuhan besar yang menggradasi posisi Yesus. Artinya posisinya tidak setara dengan Bapa. Terus yang tiga lagi, yang permasalahkan bahwa antara Allah dengan Roh Kudus, sebenarnya Roh Kudus kan Roh Allah sendiri, sehingga yang muncul Dui. Karena itu saya sangat setuju dengan beliau, kalau kristologi kita salah atau pengertian kita terhadap Yesus salah, maka sudah selesailah. Karena orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, artinya pandangan pengertian terhadap Kristus harus benar. Karena itu seperti yang disampaikan hambanya pada malam hari ini terus di kampanyen, karena saya juga kasihan, terutama jemaat-jemaat daripada ikut atau jemaatnya hamba Tuhan besar ini, otomatis kalau dia terguncang dengan konsep-konsep beliau, ya juga akan ikut. Ini jadi masalah ini. Karena itu sangat setuju sekali dengan judul hari ini. Demikian Pak Peter. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ketua API kita, Bapak Brigjen Purnawirawan Pak Harsanto Adi yang telah memberikan pencerahannya. Di sini juga ada tamu kita yang dari jauh, Bapak Edwin Ronuwu yang baru tiba di ibu kota. Barangkali Pak Edwin Ronuwu ingin memberikan input masukan atau pertanyaan kepada beliau, Dr. Suhento, yang telah memberikan pencerahannya. Silakan Pak Edwin Ronuwu. Waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih Pak Peter, Pak Suhento yang terhormat. Ya, ada 3 pertanyaan saya Pak. Oke. Kalau bisa, ya. Tadi Bapak menyebutkan Allah ada 3. 3 pribadi.
sempat Bapak sebut ada 3 Allah tadi. Nah itu saya mau konfirmasi, apakah yang Bapak maksudkan ada 3 Allah atau 3 pribadi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kita juga sering mendengar dan diajarkan juga tentang oneness of God. Nah, dari penjelasan Bapak, seolah-olah, atau bukan seolah-olah, maaf, jelas-jelas mengatakan bahwa oneness of God itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang Bapak jelaskan. Jika iya, pertanyaan saya, apakah ajaran oneness of God itu sesat? Pertanyaan ketiga, saya mau tujukan kepada Bapak Gunadi Gunawan sebagai Ketua Sinode CMC. Karena seringkali kita mengikuti dalam acara ini yang dilaksanakan oleh CMC. Pertanyaan saya, apakah CMC menganut doktrin Tritunggal atau oneness of God? Pertanyaan yang ketiga itu saya arahkan kepada Pak Gunadi yang juga malam hari ini hadir. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Edwin Rondono yang telah jauh-jauh tiba dari Nederland, telah tiba di ibu kota. Ini Pak Gunadi. Pertanyaan dulu kepada Pak Dr. Suhento Leo, apakah Allah ada 3 pribadi atau 3? Yang kedua, oneness of God itu apakah? Nah, itu dulu ke Bapak Dr. Suhento Leo. Ya, tentu maksudnya itu adalah ada 3 pribadi. Jadi 3 pribadi yang dalam kesatuan. Karena jelas-jelas di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 di situ ada berkata yang tadi saya sudah bacakan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi ini statement Alkitab sendiri. Nah, kalau orang tanya, konsep Tritunggal itu datang dari mana? Jadi di sini ada 3 yang bersaksi di sorga. Ada 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Bapa, Firman, dan Roh. Dan 3-nya adalah satu. 3-nya adalah satu. Jadi makanya Tritunggal. 3-nya adalah satu. Trinity. Jadi ini konsepnya datang dari sini, teman. Ya, tidak ada 4. Ya, tidak ada pribadi keempat. Ya, jadi hanya 3. Makanya 3, 1. Ini dasar fondasi dari terminologi Tritunggal itu adalah 3, 1. Tritunggal. Ya, jadi 3, 1. Jadi 3 pribadi dalam satu kesatuan. Nah, begitu ya. Jadi ini yang benar gitu ya. Dan 3 pribadinya itu bisa pisah. Jadi 1 tetap di sorga, 1 di bumi di sini gitu. Nah, oleh sebab itu kita berkata Bapa ada di sorga, dan Tuhan Yesus ada di bumi, sehingga mereka bisa berbicara. Jadi bisa pisah gitu. Nah, kalau satu pribadi saja, kelihatannya akan bertentangan dengan Alkitab. Ya, banyak hal, ya, perkataan kita yang plural dan lain sebagainya itu akan bertentangan. Nah, ya jadi kita bilang ini 3 pribadi dalam satu kesatuan. Nah, ini penting. Nah, ini hakikat inti dari kekristenan. Nah, jadi 3 pribadi dalam satu kesatuan. Saya pernah, kalau nggak salah minggu-minggu lalu menjelaskan bahwa manusia, kita memahami manusia juga sebenarnya Tritunggal. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini manusia. Nah, cuman begini, bedanya manusia cuma satu pribadi. Tapi 3 bagian kita. Ada tubuh, jiwa, dan roh. 3 jadi 1. Nah, beda dengan Allah. Allah 3 pribadi jadi 1. Kalau manusia, mau disebut 3 apa? 3 komponen jadi 1 kalau manusia.
Jadi ada tubuh, ada jiwa, dan roh jadi satu. Dan manusia tidak bisa pisah. Manusia tidak bisa pisah karena ini manusia satu pribadi. Nah, nggak bisa saya, roh saya tinggal di Jakarta, badan saya ke Surabaya, kemudian jiwa saya ke Medan. Nggak bisa. Manusia tidak bisa. Ya. Tapi manusia sebenarnya terdiri dari 3 komponen ini, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sedangkan Allah 3 pribadi. Nah, 3 pribadi dalam satu kesatuan yang persis sama. Nah, 3 pribadi berarti satu bisa di sorga, satu di bumi. Nah, ini jadi bedanya, samanya di mana dan bedanya di mana, begitu. Oke. Nah, itu yang kedua. Jadi oneness of God, ya. Kalau yang percaya kepada oneness cuma satu pribadi begitu, saya tadi sudah uraikan, sudah katakan bahwa itu akan bentrok dengan berbagai doktrin utama kekristenan. Di doktrin keselamatan akan bentrok. Belum lagi di proper teologi tentang Allah, ya kristologi segala macam itu akan bentrok di situ. Ya. Akan bentrok karena apa? Kita berkata bahwa pada waktu di kayu salib saja Tuhan Yesus sedang tersalib, ya. Eli Eli sama labaktani, ya. Allah Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini omong apa? Gitu. Ya nggak? Kalau satu pribadi ini omong apa? Gitu. Banyak sekali sebenarnya di dalam Alkitab. Ya, jadi yang percaya kepada oneness ini jelas salah, gitu. Ya, itu sebenarnya bukan kekristenan. Kalau kita berkata itu bukan kekristenan. Kenapa? Kekristenan itu hakikatnya itu Tritunggal. Ini adalah salah satu inti dari kekristenan itu Tritunggal. Jadi tadi saya katakan bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, kanon tertutup. Ini inti dari kekristenan. Lalu Tritunggal itu inti dari kekristenan. Yesus satu-satunya juru selamat itu inti kekristenan. Ya, jadi ini orang Kristen harus pahami yang inti-inti ini dulu. Oleh sebab itu saya sangat setuju, sangat penting bahwa dia orang Kristen, ya, orang Kristen itu harus paham akan hal-hal yang demikian. Nah, begini, ya, belakangan ini orang Kristen itu tidak dibiasakan untuk bicara doktrin, gitu. Tidak dibiasakan untuk bicara doktrin. Mengapa? Karena ada sekelompok orang Kristen, mereka sudah masuk ke dalam konsep ini. Tidak boleh bicara doktrin, kita bicara kasih, kita bicara tentang kehidupan. Lah, akhirnya orang Kristen tidak paham akan doktrin. Kalau tidak paham akan doktrin, nah baru belakangan ini ada yang keluar, ada yang protes, ada yang dipecat segala macam dan buat pernyataan ini pendeta-pendeta hebat. Jadi ini menggoncang orang Kristen. Ya, jadi ketika menggoncang orang Kristen tidak terdidik dengan baik. Mengapa tidak terdidik dengan baik? Karena orang Kristen belakangan ini kurang memberi perhatian kepada doktrin, gitu. Ya, jadi kurang memberi perhatian kepada doktrin karena penekanannya itu kebanyakan khotbah itu adalah mengenai kehidupan, devosional kalau saya berkata. Dan mengenai kehidupan, jadi tidak tajam di dalam hal doktrin, gitu. Nah, padahal kami adalah kelompok yang sangat kita bilang sangat concern akan hal ini, sangat concern masalah doktrin. Doktrin harus sangat benar, gitu. Kita harus ada diskusi doktrin bicara, ya. Nah, mengapa banyak kelompok tidak senang bicara doktrin? Mungkin ada banyak kesalahan di dalam tubuh gerejanya atau denominasinya. Sebab ketika kita bicara doktrin, itu kayak cungkil-cungkil borok begitu. Ya. Padahal bicara tentang apa? Satu hal dibahas, itu salah apa benar gitu. Nah, itu akan ketahuan, wah salah, ya tidak boleh begitu. Nah, ini akan jadi borok-borok lagi, banyak borok akan dicungkil-cungkil gitu. Kalau bicara doktrin. Nah, karena kalau bicara doktrin borok-borok yang akan dicungkil, makanya banyak pemimpin gereja dari struktur sinodenya sampai ke, udah nggak usah banyak bicara doktrin katanya. Nah, bicara apa? Kita bicara kasih saja. Lah, akhirnya apa? Jemaat tidak terdidik dari ini aspek doktrinnya tidak ada gitu, nggak mengerti gitu. Nah, kalau terjadi gonjang-ganjing macam begini, semuanya pusing-pusing gitu. Mana yang benar gitu?
Iya kan? Oke, ya silakan yang Pak Gunadi jawab nomor 3 tadi. Saudara Peter Adi ngilang. Enggak ada saya. Apa gini? Pak, saya Pak Dr. Sento. Tadi yang ditanya bukan, nomor 2. dengerin, Anda dengerin saya dulu. Ya. Oke. Nanti setiap ada pertanyaan harap disaring. Jadi kita ini Renew of Day ini tadi pertamanya ini khusus hamba Tuhan. Iya. Lama-kelamaan karena banyak orang interdenominasi, jadi sifatnya harus menghargai sesama gereja-gereja lain gitu. Ngerti nggak? Ya. Jadi ini kita udah kasih fasilitas gratis saja, pemirsa mestinya mengucapkan terima kasih loh sama orang bayar. Ya. Jadi jangan ada orang yang bertanya kepada kita tentang sinode. Bertanyanya itu mengkonter ke pembicara, ngerti nggak? Ayo tanya jawab pembicara. Anda begini, Anda jawab. Anda tanya, Anda jawab. Ngerti nggak? Nah, kalau Anda kalah dalam tanya jawab itu, ya Anda menyerah. Ngerti nggak? Ya. Jadi diulangi nanti Anda, Pak Victor, lain kali kalau ada pertanyaan yang menyangkut sinode, ditolak aja. Ya. Jadi itu orang tidak menghargai kebaikan kita. Jadi pertanyaannya fokus kepada pembicara, jangan menghakimi. Tahu nggak? Tadi Pak Brigjen Harsanto, baik pertanyaannya tuh, salut. Tahu nggak? Ya, menghargai pembicara. Karena begini, coba bayangkan, malam ini kita dapat rahasia pencerahan mengenai Roh Kudus yang menginsafkan dosa, menginsafkan kebenaran, menginsafkan penghakiman. Coba kita pernah lihat pendeta-pendeta besar, kebanyakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, jikalau kamu Roh Kudus turun hadap kamu, kamu akan diberi kuasa memberitakan Injil. Ya, itu aja yang dikorbankan. Padahal inti dari kehidupan sehari-hari ini kan menginsafkan dosa. Oh, kalau kita mau berdosa, jangan. Ini Roh Kudus yang bekerja. Menginsafkan kebenaran, kita harus hidup selalu kebenaran. Ini Roh Kudus yang bekerja. Menginsafkan penghakiman, kita akan dihakimin di dunia apabila kita melanggar kejahatan di penjara. Tangkap KPK, masuk penjara. Nah, tahu nggak? Dan kita akan diingatkan juga penghakiman tentang kekekalan. Kalau kita mati, itu masuk neraka apa surga. Ini Roh Kudus yang menginsafkan. Ini bedanya orang Kristen dan orang dunia. Dr. Dasaat, dokter pribadi saya, spesialis ahli jantung di Rumah Sakit Bethesda, dia cerita sama saya, Pak Gunadi, saya belajar sama Anthony Robbins, motivator nomor 1 di Amerika. Tapi saya kecewa, dia kawin lagi dengan istri kedua. Karena apa? Karena orang di luar Kristus tidak ada Roh Kudus. Nah, inilah kelebihan kita, saudara, yang memiliki Roh Kudus. Makanya saya tanya Pak Suwento, apa dan fungsi, sifat dan karya Roh Kudus ini apa? Banyak gereja yang melupakan, bahkan hipergrace selalu menekankan kasih karunia. Kasih karunia. Tidak pernah dibahas tentang Roh Kudus. Ayo saya berentang-tang. Nah, makanya bersyukurlah malam ini ya Dr. Suwento menerangkan sifat dan karya Roh Kudus yang begitu jelas. Gereja lain belum tentu menerangkan, saudara. Ya, menginsafkan dosa, menginsafkan kebenaran, menginsafkan penghakiman. Kebanyakan dibahas mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, memberi kuasa penginjilan, puji Tuhan. Tapi intern di dalam tubuh kita ini, roh yang ada di dalam tubuh kita ini lebih besar dari roh yang ada di dunia, yaitu Roh Kudus. Nah, itulah yang penting untuk menopang tanggung jawab kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bersyukurlah dengan adanya pengajaran ini. Ya, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan kepada si pembicaranya, si narasumbernya. Nah, disitulah berargumentasi, ya, saling berargumentasi mengenai owner, founder, Pak Peter atau kita. Ya sudahlah, kita kan hanya sebagai memfasilitasi, tahu nggak? Ya, tidak usah disinggung gitu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dr. Gunadi. Ya. Sebentar Pak Peter, saya mau minta maaf Pak Gunadi kalau saya mengajukan pertanyaan itu. Sebenarnya pertanyaan itu muncul oleh karena saya semakin merasa mencintai CMC dan merasa semakin melekat. Sehingga saya ingin bertanya supaya mendapat konfirmasi yang jelas. Tetapi kalau pertanyaan itu memang seharusnya tidak diajukan,
Sekali lagi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Oh, terima kasih Pak Edwin Rodono. Dari keterangan Bapak Dr. Suhento dan tadi Bapak Ketua Umum kita, Rep Dr. Gunadi, bahwa inti kekristenan adalah tadi yang telah dibahas tadi sama beliau, bahwa Alkitab adalah kanon yang tertutup dan keselamatan itu hanya ada dalam yang beliau terangkan tadi. Begitu ya Pak Dr. Suhento? Betul. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung. Waktu dan tempat. Ya, silakan, Pak. Ini ada pertanyaan dari ini, Pak, dari Bapak Denny. Ya. Saya bacakan ya, Pak ya. Boleh, boleh. Tritunggal, kata Pak Denny Christian, Tritunggal tidak terpisah. Jika terpisah, maka itu adalah triteisme. Ya, manusia tidak bisa disamakan dengan Allah dan tidak dapat dianalogi. Bagaimana menurut Bapak Dr. Suhento? Sebenarnya begini, ya. Sebenarnya begini. Tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang bisa dijadikan pola untuk menjelaskan tentang Tritunggal. Tidak ada. Terlebih salah ya mereka yang menjelaskan Tritunggal dengan misalnya di kantor saya direktur, lagi pulang saya jadi supir, sampai di rumah saya seorang ayah. Ini salah. Kenapa? Karena waktu kamu di jalan jadi supir, di kantor itu tidak ada siapa-siapa. Jadi salah. Nah, sedangkan Tritunggal itu 3 pribadi. Jadi ketika Tuhan Yesus di bumi, di surga itu tidak kosong. Di sana ada Allah Bapa. Gitu. Ada jelas karena Tuhan Yesus berdoa terus, gitu. Komunikasi terus ya, berdoa terus, gitu. Nah, tetapi ya Alkitab membuat pernyataan bahwa dalam satuan, sehingga Tuhan Yesus ketika ditanya oleh muridnya Filipus supaya kasih lihat Bapa, Tuhan Yesus ngomong, melihat saya sama dengan sudah melihat Bapa. Wah, ini memang membingungkan. Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 tadi ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan 3-nya adalah satu. Jadi begini ya. Makanya saya berkata bahwa begini ya, dari semua cara orang mau menjelaskan Tritunggal, mentipologikannya atau membandingkannya, yang paling dekat ini tidak mungkin bisa benar. Yang paling dekat itu adalah manusia. Kenapa? Manusia kan diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah. Tidak ada yang lain loh. Ya, binatang tidak diciptakan segambar dan peta Allah. Tidak ada satu apapun di muka bumi ini yang segambar dan sepeta Allah selain manusia. Dan manusia ya itu diciptakan dari tiga unsur, jadi kita bilang ya 3 komponen, yaitu tubuh, jiwa dan roh. Nah, ini 3-nya jadi satu, begitu. Nah, tadi saya katakan bahwa ada perbedaannya, perbedaannya ada jelas jauh gitu. Bahwa ya, manusia kan tidak mungkin bisa rohnya tetap di Jakarta, badannya pergi ke Pontianak, jiwanya ke Surabaya, tidak bisa. Tetapi Allah 3 pribadi ternyata bisa. Dan kemampuan Allah bisa itu adalah Allah Maha Hadir. Nah, ini ya, jadi pembandingannya hanyalah dalam aspek bahwa manusia terdiri dari 3 komponen dan jadi satu, sedangkan Allah 3 pribadi jadi satu. Ya, jadi itu. Oke, ya jadi seperti pertanyaan Bapak yang pertama itu, yang Pak Edwin tadi ya, bukan 3 Allah itu akan jadi politeis kita, ya toh? Kalau 3 Allah kita jadi politeis gitu. Oh, bukan begitu. Nah, karena apa? Karena ada pernyataan satu itu. Ya, jadi karena 3-nya adalah satu. Waduh, wah ini dia. Ya, jadi kalau dibilang ada 3 yang bersaksi di sorga dan 3-nya adalah ilahi, itu politeis. Tapi kemudian ada 3 yang bersaksi di sorga, ya,
yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan tiganya adalah satu. Ini pernyataan ini, yang tiganya adalah satu. Ini yang Esa, tunggal gitu. Nah, ini yang membuat kekristenan ya tidak bisa dituduh percaya kepada konsep politeis, tidak gitu. Karena tiganya adalah satu gitu. Nah, rumit, Pak. Oh ya, jelas rumit gitu. Dan saya kan sudah bilang, nah, kalau kita Tuhan yang kita percaya menciptakan kita tidak lebih rumit dari kita, itu aneh. Itu justru tidak masuk akal gitu. Ya kan? Oke. Yang lain lagi, Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Suhento atas pencerahannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang Roh Kudus yang juga dalamnya ada unsur Trinitas. Silakan Bapak Ibu. Langsung bertanya kepada Dr. Suhento. Ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Ya, yang ingin bertanya langsung dulu. Yang chatting belakangan. Di Facebook ada, boleh juga. Iya. Lina dari di Facebook ya. Pastor Peter. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya. Ada yang ingin bertanya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Suhento. Ya, selamat malam Pak. Siapa Pak? Pak, ini Pak Andreas sudah Pak share. Iya. Ini saya mau coba melihat di 1 Timotius pasal 2 ya. ayat yang kelima. Ya. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Iya. Dan ada kaitannya dengan Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia di tengah-tengah umat manusia. Apakah ini juga mendukung Tritunggal atau bagaimana Pak Suhento? Ya, sebenarnya di sini mau menyatakan peran Tuhan Yesus yang sebagai perantara. Ya. Peran Tuhan Yesus sebagai perantara, artinya yang menghubungkan manusia dengan Allah. Saksi Yehova seringkali mau pakai Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 untuk masuk membawa orang kepada agenda mereka. Ya, di Injil Yohanes 17 ayat 3 ada berkata begini, ya. Ini ayat yang mereka suka pakai. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, dari sini saksi Yehova mau membangun konsep bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Dan Yesus Kristus ini bukan Allah, katanya di sini. Karena engkau satu-satunya Allah ini ya, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, jadi begini, Yesus Kristus Allah yang jadi manusia. Saya seringkali menyatakannya begini, semua bidat muncul, ya semua bidat muncul itu karena menekankan sebagian ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Ya, ini maka terjadilah bidat. Nah, jadi begini, ada ayat-ayat yang menekankan Yesus sebagai manusia, sebagai pengantara, sebagai juru selamat. Ya. Jadi ayat ini menekankan Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai manusia. Karena dia tidak mungkin juru selamat kalau posisinya Allah saja. Dia harus jadi manusia untuk menjadi juru selamat. Jadi ada banyak ayat yang menekankan aspek satu ini. Seperti yang tadi dibaca yang di 2 Timotius itu menjadi Yesus Kristus satu-satunya pengantara. Dan di dalam Yohanes pasal 17 tadi Yesus, engkaulah satu-satunya Allah dan Yesus Kristus ini yang engkau utus katanya. Yang engkau utus. Diutus jadi juru selamat. Nah, ayat-ayat ini benar. Artinya ayat-ayat ini benar menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang diutus, sebagai pengantara, sebagai juru selamat, sebagai manusia. Ini benar. Tetapi ya, lalu tidak boleh mengabaikan ayat lain yang mengatakan bahwa dia Allah, bahwa dia setara, bahwa dia mengosongkan diri menjadi manusia. Nah, itu tidak boleh diabaikan, gitu. Ya, jadi ada
Nah, makanya jadi ini ya, kalau menekankan sebagian ayat dan mengabaikan ayat yang lain, lalu sembarangan menyimpulkannya, itu pasti akan jadi bidat gitu. Nah, sama dengan masalah Tritunggal ini juga. Ya, kalau masalah Tritunggal ini hanya melihat sebagian ayat dan mau berkata bahwa Yesus itulah Bapa. Pokoknya cuma satu saja. Loh, kenapa ayat-ayat yang lain diabaikan? Lalu Yesus berdoa kepada Bapa, siapa yang dia bicara di sorga? Ini nggak bisa begitu. Ya, jadi kita lihat ya ayat-ayat yang Pak Andarya tadi sebutkan itu. Ini sebagian memang menekankan Yesus sebagai manusia, sebagai pengantara yang di dalam Timotius tadi itu. Dialah pengantara satu-satunya. Karena begini, Allah yang maha suci, manusia yang berdosa. Ya, Allah yang maha suci, manusia yang berdosa. Zaman dulu itu diadakan satu jabatan yang disebut imam. Jadi imam itu adalah pengantara antara Allah yang maha suci dengan manusia yang berdosa. Jadi ini pengantaranya. Nah, jabatan imam itu sedemikian rupa, oleh sebab itu sebelum seorang imam itu bertugas, dia harus menyucikan dirinya sendiri lebih dulu. Dia harus menyembelih lembu untuk menyucikan dirinya, baru dia bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, akhirnya Tuhan Yesus disebut pengantara satu-satunya. Sebenarnya imam-imam yang sudah lewat yang lalu-lalu itu pengantara yang hanya sifatnya itu untuk ini, untuk memberikan satu model gitu. Yang dituju sebenarnya imam besarnya yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi imam yang lama-lama yang duluan itu Harun dan semuanya itu sebenarnya simbolik punya. Gitu. Dan imam yang betul, pengantaranya yang betul, pengantara yang benar itu Tuhan Yesus. Ya, karena dia, kalau imam, kata Rasul Paulus di dalam Ibrani, kalau imam manusia, itu sebelum bertugas mesti menyucikan dirinya terus, gitu, tiap kali. Sedangkan Tuhan Yesus, dia sudah suci, dia tidak perlu menyucikan dirinya lagi, gitu. Maka itulah Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara yang benar, gitu. Nah, jadi ini yang harus dipahami. Ya, dia Allah yang jadi manusia dan dia pengantara satu-satunya gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Dr. Suento. Ini ada yang mengangkat tangan, ada persiapan apa Pak Bapak Mayor Agusno yang ingin bertanya kan? Ya, silakan Pak. Selamat malam, ya, Pak. Pak. Ya, selamat malam. Sungguh ajaib pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan disingkapkan. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak mengenai Tritunggal itu sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran Alkitabiah yang ada. Ya. Karena benar yang firman Tuhan katakan tadi melalui Bapak, Tritunggal itu tidak bisa, ya kalau diterima dengan akal, itu agak sulit. Karena kalau yang diterima dengan akal itu, akal-akalan itu ajaran manusia. Dan kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah diungkapkan, Bapak memakai perumpamaan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, itu sangat mendekati. Ya. Dan saya sangat setuju apa yang sudah diungkapkan oleh hambanya pada malam hari ini. Dan Allah itu memang tiga pribadi dalam Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Ya. Jadi, amin, Pak. Amin. Ya. Jadi kalau masih ada orang Kristen, apalagi dia sudah percaya, ya, masih meragukan Tritunggal, dia masih dipertanyakan itu imannya kepada Kristus. Karena sudah jelas bahwa
Allah itu 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, sama kuasa dalam kemuliaannya. Jadi terima kasih Pak, pada malam hari ini sudah memberikan penegasan yang sangat-sangat alkitabiah. Dan sekali lagi kami sangat mendukung ya, bahwa memang keyakinan Tritunggal ini hanya bisa diterima melalui iman. Amin. Ya. Amin. Sesuai Alkitab. Ya. Sesuai Alkitab. Terima kasih Bapak Mayor Agusno dari Bala Keselamatan. Terima kasih atas resumenya. Terima kasih Pak Dr. Suento. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung berinteraksi, silakan. Pak Peter. Waktu telah tersedia. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak Edwin, silakan langsung. Pak Peter. Peter.